Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Prodi Biologi kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Putri Usman, sarjana pendidikan biologi dengan nomor peserta PPG 201501446589. Saya adalah guru IPA pada Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kabupaten Pulau Rotai, Provinsi Maluku Utara. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan pengambilan video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi sistem reproduksi pada tumbuhan angiospermae di kelas 9 semester 1. Berikut adalah video uji kinerja saya. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa, ya. Doa dipimpin oleh kelas atau yang mewakili. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Selanjutnya saya absen ya. Saya absen dulu. Abdul Bayu hadir. Febrian Cilabaka. Febrian Cilabaka. Ismail Ibu Alfian Hussein Muhammad Tahir Baida Seruang Siti Aliza Biloa Fano Kopaaya hadir. Ya, baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Ya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi, saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Perhatikan sini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video, tanaman melalui tayangan PowerPoint bersama dengan guru peserta didik dapat menuliskan dan termasuk di bagian perkembangbiakan tanaman pada tumbuhan sekitar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, materi tentang perkembangbiakan tanaman angiospermae, ya. Peserta didik tentang cara perkembangbiakan vegetatif, alami dan buatan secara rinci dan benar. Kemudian yang keempat, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, materi perkembangbiakan tanaman angiospermae, peserta didik dapat atas cara perkembangbiakan generatif secara benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menguraikan macam cara perkembangbiakan vegetatif alami, vegetatif buatan, dan generatif secara benar. Ini tujuan pelajaran kita hari ini. Ada? Sekarang perhatikan materi yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Jadi tumbuhan angiospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji tertutup, ya, yang memiliki ciri khas bunga dan buah sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya mari kita pelajari materi selanjutnya. Ya.
Ini pengertian tumbuhan angiospermae. Yang pertama, kelompok tumbuhan modern. Tumbuhan angiospermae merupakan kelompok tumbuhan paling maju dan paling banyak jumlahnya di dunia. Ya. Bunga sebagai ciri utama. Salah satu ciri khas tumbuhan angiospermae adalah adanya bunga yang di dalamnya terdapat organ reproduksi. Kemudian buahnya sebagai hasil pembuahan. Uniknya, tumbuhan ini juga menghasilkan buah setelah pembuahan terjadi. Kemudian tersebar di seluruh planet. Tumbuhan angiospermae dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari gurun pasir hingga hutan hujan tropis. Jadi habitat itu tempat hidup, ya. Jadi tumbuhan angiospermae terdapat di mana saja, ya, karena habitatnya macam-macam. Sudah. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis dari tumbuhan angiospermae. Tumbuhan ini juga paling banyak ada di sini. Tapi yang ini cuma ada di Jepang, ya, di Jepang, ya. Yang pertama, anggrek. Anggrek adalah salah satu jenis tumbuhan angiospermae yang memiliki keindahan bunga yang menakjubkan. Kemudian yang kedua, bunga sakura. Tumbuhan angiospermae sakura dikenal karena keindahan bunganya yang mekar di musim semi. Kemudian ada bunga matahari. Bunga matahari menjadi ikon tumbuhan angiospermae dengan kepala bunga yang besar dan berwarna kuning cerah. Nah, ini contoh daripada tumbuhan angiospermae, ya. Jenis tumbuhannya seperti itu. Kemudian pembentukan bunga pada tumbuhan angiospermae. Yang pertama, polinasi. Saat serbuk sari jatuh ke kepala puting, salah satu sel kelamin daripada bunga angiospermae itu ada dua. Yang pertama kepala puting, yang kedua ada benang sari. Ketika terjadi polinasi saat serbuk sari jatuh ke kepala puting, proses polinasi dimulai untuk membuahkan sel telur. Yang kedua, pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, setelah polinasi terjadi, sel telur akan dibuahi oleh inti yang mengandung materi genetik jantan. Kemudian yang ketiga, pembentukan benih. Dari hasil pembuahan akan terbentuklah embrio yang akan berkembang menjadi benih. Nah, ini adalah pembentukan bunga pada tumbuhan angiospermae, ya. Kemudian yang selanjutnya, pembentukan buah pada tumbuhan angiospermae. Yang pertama, perkembangan ovarium. Setelah pembuahan, ovarium akan mengalami perkembangan dan menjadi bagian utama buah, ya. Yang kedua, pertumbuhan jaringan buah. Sel-sel pada ovarium akan berkembang dan besar untuk membentuk dinding buah yang bersifat pelindung. Yang ketiga, proses kematangan buah. Buah akan mencapai kematangan menunjukkan bahwa aroma dan tekstur yang menarik untuk menarik perhatian hewan agar dapat dijaga kekebalannya. Ini adalah bentuk proses pembentukan buah pada tumbuhan angiospermae, ya. Ya. Selanjutnya, proses pembuahan pada tumbuhan angiospermae. Inilah langkah-langkahnya seperti yang telah saya jelaskan yang di awal tadi. Yang pertama adalah polinasi, yang kedua jatuhnya serbuk sari di kepala puting, yang ketiga fertilisasi sel telur oleh inti yang mengandung materi genetik jantan, dan keempat perkembangan embrio menjadi benih, ya. Nah, jadi pada proses pembuahan ini hanya terdapat pada tumbuhan yang sempurna. Sedangkan tumbuhan yang tidak sempurna harus ada bantuan dari manusia. Makanya di dalam setiap tumbuhan angiospermae harus ada kepala puting dan benang sarinya. Kalau tidak ada, berarti itu termasuk tumbuhan yang tidak sempurna, ya. Ya. Selanjutnya, manfaat tumbuhan angiospermae bagi manusia. Ini manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Buah-buah segar, sayuran hijau, biji-bijian. Secara tidak langsung di kehidupan kita nih sudah pernah makan buah, sudah pernah makan sayur, kemudian biji-bijian, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ya. Kemudian sebagai obat-obatan, herbal tradisional, obat modern, kemudian ekstra tumbuhan. Kebanyakan selain daripada obat generik itu, ada juga obat-obat yang herbal, yang ada di pasaran sekarang itu. Kemudian yang keempat, yang ketiga, sebagai bahan bangunan, kayu, bambu, dan rotan. Nah, ini adalah manfaat tumbuhan angiospermae bagi manusia, ya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat materi tentang tumbuhan angiospermae. Saya akan bagikan kelompok. Kelompok ini sesuai yang sudah ada, ya. Nanti kita namakan kelompok saja yang ini
Ini kelompok Muhammadiyah, kelompok 1. Kemudian ini kelompok Aisyah, ya. Kelompok 2. Kemudian selanjutnya ini LKPD yang harus dikerjakan oleh setiap anggota kelompok. Ya. Nanti di depan itu ada tulis nama masing-masing ketua kelompok sampai dengan anggota. Ya, sebelum mengisi LKPD perhatikan tampilan. Saya jelaskan LKPD dulu. Ya, perhatikan sini. Di dalam LKPD yang pertama, ini adalah 5 jenis tanaman angiospermae. Ya, 5 jenis tanaman angiospermae ini di bagian kotak yang kosong ini diisi perkembangbiakannya. Yang pertama cocok bebek, perkembangbiakannya dengan apa? Kemudian tanaman stroberi, perkembangbiakannya seperti apa? Kemudian bambu, perkembangbiakannya seperti apa? Kemudian ada jahe, ya, perkembangbiakannya seperti apa? Kemudian ketan, yang terakhir ada bawang merah. Jadi nanti diisi di kolom yang kotak ini diisi cara perkembangbiakan tumbuhan ini, buat perkembangbiakan seperti apa. Dan kemudian yang kedua, selanjutnya ini adalah jenis tumbuhan perkembangbiakannya secara buatan. Yang tadi itu secara alami, ini secara buatan. Nanti tinggal dicocokkan saja. Contohnya tanaman ini perkembangbiakannya dengan cara apa? Nanti ada penjelasan sudah ada di sini, tinggal dicocokkan saja, ya. Jadi masing-masing kelompok setelah mengisi daripada LKPD ini, tugas masing-masing kelompok adalah mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok, ya. Baik itu diwakili oleh ketua maupun oleh anggota masing-masing kelompok. Sudah? Ya, silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan. Ya. Terus sama kelompok, pimpinan kepada ketua. Nama kelompok kita.
Setelah diisi itu, jangan lupa ini misalnya tumbuhan 1, ini tumbuhan 1, tumbuhan 2, 3, 4, 5. Kita cocokkan bahwa tumbuhan yang pertama itu cara perkembangbiakannya seperti apa. Ya. Perkembangbiakan batang batang tanaman lalu sambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi beda sifat. 2. Perkembangbiakan stek menempel mata tunas yang ada pada kulit tanaman ke batang tanaman lain yang sejenis. 3. Perkembangbiakan merunduk membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertentu dalam tanaman tumbuh akar. 4. Perkembangbiakan menempel populasi menempel suatu bagian tanaman kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. 5. Perkembangbiakan jangkau mengelupas kulit batang tanaman yang ada kemudian membalut tanaman dan dibungkus sabut kelapa atau plastik agar tumbuh akar. Mungkin itulah presentasi singkat dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok tadi yang dibacakan oleh ketua kelompok. Langsung salam dulu, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Mempresentasikan tumbuhan. mempresentasikan tumbuhan Hanya seperti ya. Cocok bebek perkembangbiakannya dengan yang terdiri atas kalung batang dan beserta sarang daun. ya. Kemudian 2. Strawberry. Strawberry perkembangbiakan strawberry perkembangbiakan jenis tolong. ya.
Selanjutnya, 1. Yaitu perkembangbiakan dengan menambah barang tanaman lalu sambung dengan barang tanaman yang lain sebelum berbeda sifat. Menyamakan dengan step. Membedakan atau mengubah sifat yang ada pada kulit tanaman jabatan tanaman lain yang sejenis. 3. Membiarkannya dengan merunduk. Membiarkannya dengan merunduk, yaitu membenamkan tangkai tanaman kemudian di tempat menempel atau okulasi, yaitu yang kelima, yaitu membiarkannya dengan cangkok, yaitu apa itu? Lapis agar tumbuhan akar. Ya. Waalaikumsalam. Tangan dulu ke kelompok 2. Ya. Sudah? Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya secara tidak langsung bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae yaitu dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara buatan dan perkembangbiakan secara alami. Seperti telah dipresentasikan tadi bahwa perkembangbiakan secara alami itu dibagi menjadi 5 jenis bagian tumbuhan, ya. Ada menggunakan stolon, ada yang menggunakan kulit batang, ada yang menggunakan rizoma, ya. Macam-macam itulah proses perkembangbiakan secara alami. Kemudian proses perkembangbiakan secara buatan seperti apa? Yang pertama adalah merunduk, kemudian mencangkok, kemudian stek, kemudian menyambung, kemudian yang kelima adalah menempel atau disebut dengan okulasi. Itulah proses perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan Angiospermae. Selanjutnya, secara tidak langsung hasil presentasi yang telah saya lihat tadi bahwa presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1 adalah presentasi yang terbaik tentang kelompok 1. Nah, yang kedua itu kelompok 2. Tetapi dua-duanya sudah bagus, ya. Dua-duanya presentasinya sudah bagus, tetapi yang terbaik adalah kelompok 1. Sudah? Ya. Selanjutnya saya akan memberikan soal post-test untuk dijawab masing-masing siswa, ya. Menjawab soal yang akan saya berikan, yaitu soalnya 5 nomor, ya. Boleh nanti dijawab, setelah itu nanti dikumpul, ya. Jawab itu. Jawab sendiri, tidak boleh menyontek, ya. Soal nomor 1, saya baca dulu, perhatikan.
Dari hasil belajar hari ini, apa perbedaan perkembangan biakan vegetatif dan generatif? Apa perbedaan? Yang kedua, setelah mengisi LKPD tadi, sebutkan cara reproduksi vegetatif buatan yang Anda ketahui. Ya, berarti ada berapa tadi yang buatan? Ada berapa? Ada 5. Yang buatannya ada 5 ya. Contoh. Nah. Kemudian yang ketiga, setelah mengisi LKPD, sebutkan macam cara reproduksi vegetatif alam yang Anda ketahui. Yang alam juga ada berapa? Ada 5. Tinggal ditulis saya soal tadi ya. Di LKPD itu soal ada, ya. Yang buatan tuh perkembangbiakannya ada 5, berarti yang alami juga ada 5. Soal tadi ya. Yang keempat, pada tanaman Angiospermae yang perkembangbiakan secara generatif, apa bagian penting organ tumbuhan yang berperan? Mengapa? Yang kelima, alat perkembangbiakan pada bunga terbagi menjadi 2, yaitu sebutkan dan jelaskan. Silakan dijawab masing-masing. Ya? Yang dirasa gampang, yang dijawab dulu. Kalau sudah selesai, tulis nama masing-masing. Dan setelah itu dikumpul, dilanjutkan dengan penilaian antar teman, ya. Mau gitu? Tulis nama dulu. Sudah. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kumpul. Kalau sudah tulis nama kumpul. Masih kumpul. Kumpul. Iya. Ya. Untuk 2 selesai kumpul. Setelah ya ini kita lanjutkan yang terakhir, yaitu penilaian antar teman. Masing-masing pribadi tulis nama, kemudian nanti dibagikan ke teman sebelah untuk menilai masing-masing anggotanya. Terus jangan lupa tulis nama di atas. Tulis nama di bagian atas ini ya. Tulis nama kemudian kelas 9. Ya, kelasnya kelas 9. Masing-masing. Ini penilaian antar teman ya. Tulis nama di atas. Nama masing-masing, nama masing-masing. Saya. Tulis nama masing-masing. Tulis nama masing-masing. Perhatikan di sini. Bagian penilaian antar teman itu tulis nama masing-masing. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Sambil menulis sampai perhatikan. Nih, sini. Setelah sudah di masing-masing tadi sudah tulis nama, kemudian sudah kasih di teman. Sekarang penilaian antar teman. Penilaian antar teman itu berarti Febrianti punya yang nilai Pano. Pano punya yang nilai ini. Ini nilainya ini. Yang ini nilainya di sini. Ya. Jadi yang dia punya ini sudah dinilai oleh Febrianti. Begitu juga Ismail. Ismail punya ini, Ismail punya tadi yang saya tulis nama dinilai oleh Alfian. Alfian punya dinilai oleh Bayu. Bayu punya dinilai oleh Ami punya dinilai oleh. Perhatikan di bagian kolomnya. Ini tinggal diberi nilai. Peserta didik bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas individu. Tugas yang tadi mendidik itu, apakah Ismail itu dia bertanya, sering bertanya Pak Alfi, pada tulisnya angka 3, kalau sering tulis 3, kalau jarang tulis 2, kalau tidak benar isi nilai 1. Di satu kolom ini tuh satu nilai saja. Isi 1 kah, isi 2, isi 3 atau isi 4. Silakan isi. Nilai angka saja, angka di 4 kolom sini tuh isi satu nilai, isi di mana? Apakah di sini kah, di sini atau di sini atau di sini? Kalau tak tahu nilai pakai centang saja, centang, garis centang. Oh, contohnya Bayu. Dia tadi itu pada saat menjawab soal itu sering bertanya, nanti centang di sini. Oh, jangan bertanya sini, tidak pernah bertanya nanti centang di sini. Tapi satu kali centang satu kolom. Sudah? Sekarang centang. Nah, sekarang centang, masing-masing centang, satu saja centang. Nah, begitu. Bagus, kayak sama ini. Itu juga, satu centang saja. Sudah? Ya. Itu sudah belum? Sudah. Ya.
sekarang di kolom kedua sama juga. Perhatikan di kolom kedua. Sudah? Lihat sini. Lihat sini. Perhatikan di kolom kedua lagi. Contohnya si Ismail. Peserta didik meniru menyontek pekerjaan teman pada saat ulangan. Kalau sering ini masing-masing ya. Tinggal dicetak. Pakai 3, 2 atau 1. Tinggal dicetak saja. Ya. Yang ketiga, peserta didik mengeluh ketika menyelesaikan tugas individu atau kelompok. Pernah mengeluh guys, sekarang itu mengeluh atau tidak, baik itu mengeluh atau tidak, tinggal dicetak lagi di kolom ketiga. Sudah. Yang keempat, peserta didik menuntaskan tugas yang diberikan dulu. Kalau semua tuntas, isi selalu, jangan sering tidak pernah. Dan yang kelima, peserta didik bertanya kepada guru atau teman ketika proses pembelajaran berlangsung. Apakah tadi Ismail itu dia bertanya? Apakah Bayu itu bertanya? Tinggal dicetak. Oh, tidak pernah. Tidak pernah, centang saya tidak pernah. Oh, jangan centang. Sudah? Yang terakhir, peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi tadi tugas itu apakah dikumpul itu sama tepat waktu atau tidak? Kalau tepat waktu, berarti selalu centang. Oh, tidak tepat waktu berarti sering. Oh, jangan, berarti jangan. Sudah? Ya. Setelah dinilai, dikumpul kembali kepada saya, nanti saya menilai tentang jumlah skornya seperti apa. Sudah? Ya, sekarang dikumpul. Kalau sudah, boleh dikumpul. Kalau sudah selesai, kumpul. Mana kelompok selanjutnya? Ya, jadi penilaian antar teman ini dia menentukan bagaimana hasil capaian yang ada dapat pada saat proses mengisi dan menjawab soal tes tadi. Ya baik. Dengan mengisi tadi menjawab soal pretest tadi, kemudian yang terakhir pada penilaian antar teman. Sekarang saya kembalikan kepada salah satu peserta didik untuk menutup kegiatan proses penilaian kita hari ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.